Pak Rudi, Ya. tahun 2007 Pak Rudi Ya. membentuk Young Ya. Enterprise. Ya. Apa itu Pak? Ya, jadi waktu 2000 kan datang ke Jakarta, terus Ya. jalankan MLM Ya. sampai 2007. Nah 2007 saya mendirikan Young Enterprise itu. Ada beberapa hal adalah saya baca buku The Secret waktu itu, yang mulai marak tahun 2006. Oke. Terus saya ikut seminar patung dan Samaringin yang waktu itu lagi rame-rame sekali di Citek yang kita jadi kru. Dan saya baca buku satu Richard Branson yang Global Crazy Entrepreneur. Oke. Jadi itu tiba-tiba membuat pikiran saya udah mau gila gitu, berubah total. Saya merasa saya mesti masuk step berikutnya. Jadi saya nggak mau cuma jadi distributor MLM, saya mau bangun usaha sendiri, bangun brand sendiri. Jadi karena Richard Branson kan Virgin Group, saya terinspirasi sekali. Akhirnya saya cari nama. Jadi karena dia Virgin, saya buat karena masih muda yang tambah S jadi brand gitu, Young Enterprise. Jadi tujuannya waktu itu Young Enterprise itu nggak tahu bentuknya mau seperti apa. Yang penting saya mau punya brand sendiri dan saya mau starting bisnis sendiri. Jadi akhirnya buat kartu nama, website segala macam, mulai mempromosikan diri jadi motivator. Jadi mau bentuk komunitas anak muda, komunitas jiwa wirausaha muda, komunitas pengusaha, training dan sebagainya. Akhirnya waktu itu mulai buat kartu nama, mulai buat seminar publik. Nah karena buku The Secret ajarkan tentang whatever the mind can conceive and believe it can be achieved. So waktu itu saya starting, saya mau jadi motivator dan dibayar per session itu 10 juta. Waktu itu cuma tentukan 10 juta. Nah ajaibnya itu 3 bulan kemudian saya diundang oleh satu perusahaan asuransi untuk training dan angkanya persis 10 juta. Jadi makin pede kan, makin percaya diri. Akhirnya deklarasi jadi motivator, tulis kartu nama. Masih ingat dulu tulis penulis buku, motivator, public speaker, trainer, padahal belum. Ada belum. Jadi Memang benar ya, harus hati-hati. citra diri, ya, kita pikirkan. Menjadi kenyataan ya. Yes, Dan untuk yes. mikirnya semua Yang positif, gitu ya, ya. Oke. Kalau dulu teman-teman ketawa, gila ini nggak masuk akal kayaknya. Sudah tahu gitu. Dan dulu juga ketawa, tapi itu yang saya mau. Ya. Nah akhirnya sekarang baru ngerti itu citra diri. Kita membuat satu citra untuk diri kita. Jadi akhirnya secara alami banyak perusahaan yang undang, banyak dari hampir setiap kampus dan sebagainya. Saya mulai berbicara, kayaknya saya mau talk show di radio. Mulai diundang beberapa radio untuk talk show. Dan semuanya itu free, kayak alam semesta itu memberikan kepada kita. Itu yang luar biasa sekali. Mau masuk ke majalah, akhirnya diwawancara beberapa majalah, termasuk yang dijuluki inspirator muda nomor 1 Indonesia. Waktu itu oleh majalah Explore Indonesia, kerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan. Mereka ada satu majalah dan mereka wawancara saya waktu itu. Dan akhirnya di situ kasih julukan inspirator muda nomor 1 Indonesia. Inspirator Muda nomor 1 Indonesia. Jadi pada Ya. waktu itu tuh Belum ada yang pakai, karena banyak motivator. Jadi dulu kita belajar harus berdaya, harus buat sesuatu yang beda. Jadi karena motivator itu udah banyak sekali dulu pikirnya. Dan nggak mungkin saya bersaing dengan yang udah senior, yang udah top dan sebagainya. Dan dulu saya belajar dari guru saya punya satu prinsip selalu belajar. Ya. Jadi nggak pernah berpikir saya mau bersaing sama siapa, enggak. Tapi saya mau belajar sama siapa. Akhirnya saya berpikir ya udah saya pendekatan lain. Jadi kalau semua motivator, ya udah saya buat satu nama yang beda, inspirator. Nah karena masih muda, ya udah inspirator muda. Jadi waktu itu maksudnya bukan termuda, tapi inspirator muda. Yang pertama usianya buat masih gitu, muda. masih muda. Oke. Nomor 1 karena belum ada yang pakai. Jadi ketika akhirnya orang search di Google segala macam, kalau inspirator muda ya cuma ada saya. Gitu. Ya Orang-orang seperti pakainya itu. namanya motivator, tapi Motivator, pakainya inspirator. Ya, interesting. akhirnya sekarang ada yang beli inspiratormuda.com, ada yang beli fanpage, ada yang buat fanpage-nya dan sebagainya. Tapi ya bagus lah, itu menginspirasi orang kan. Iya, maksudnya biar dibeli kan. Ya, seperti itu. Ya, ya. Dan Young Enterprise itu kan waktu itu saya buat jadi kayak holding company. Jadi dulu itu pikirnya besar sekali, gila. Seperti kayak Virgin maunya banyak branch-nya. Jadi saya ada Young Spirit. Waktu itu kerjasama kita pernah training bareng. Itu buat IO-nya pakai Young Spirit. Yang Spirit adalah event organizer. Event organizer. Oke. Jadi ada Kemudian Young Publishing untuk cetak Young buku dan sebagainya. Publishing Ya. Untuk
mencetak buku. Ya, Oke. terus ada yang mobile. Dulu Pak mau buat SMS motivasi dan sebagainya. Yang Mobile. yang mobile untuk SMS motivasi. Ya, Oke. jadi buat banyak divisi. Waktu itu banyak sekali. banyak sekali divisinya. Akhirnya kerjasama dengan banyak majalah, undang Bidilim dari Malaysia. Itu kita berani benar-benar bayar harga, itu bayar profesional, undang guru saya juga dari Malaysia buat seminar di Jakarta. Akhirnya mulai dikenal, banyak kerjasama dengan majalah SMI, majalah luar dan sebagainya. Hampir, saya mau berterima kasih juga, hampir semua majalah kita ada kerjasama waktu itu. Dan almost free gitu, kerjasama barter, akhirnya mulai kita lebih dikenal gitu. Jadi saya jalan, akhirnya saya pakai nama Young Enterprise jalan 2007 sampai 2011, 2012. Nah 2012 tiba-tiba saya lebih pede lagi. Lebih pede lagi, saya ubah nama. Jadi Young Enterprise ditaruh dulu, saya ganti nama jadi Rudy Lim Internasional. Rudy Lim Internasional. Ya. Jadi karena mungkin udah nggak yang lagi kali ya. Sudah lebih mature kali ya. Ya, lebih pede. Jadi karena ada Brian Tracy Internasional, ada Jim Brown Internasional, ada Anthony Robin Internasional. Jadi saya belajar untuk berani aja kita pantaskan diri. Akhirnya ganti nama Young Enterprise, Rudy Lim Internasional, buat logo segala macam. Tapi singkat cerita adalah setelah saya ganti nama, malah saya dapat proyek-proyek yang jauh lebih besar. Kayak dari Astra International BMW, dari HSR Property Singapura, Karena dari ya. Dan tiba-tiba saya berpikir saya pengen jadi pembicara internasional, mau diundang bicara di luar negeri dan sebagainya. Akhirnya kemarin ada satu perusahaan dari Malaysia undang saya bicara di sana dan pesertanya semuanya orang Malaysia. Jadi biasanya kan pembicara ke luar negeri tetap untuk orang Indonesia atau TKW atau komunitas mahasiswa dan sebagainya. Nah ini training untuk perusahaan asing dan memang pesertanya semua orang Malaysia.